Penista Islam dan penista Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia semakin banyak, Bapak Ibu. Tapi yang dihukum pidana tidak seberapa. Selebihnya mereka dilupakan. Contoh Pendeta Yusuf Manubulu. Dia menista Islam, videonya berseliweran di mana-mana, tapi dia masih tersenyum bebas. Itulah baiknya umat Islam di Indonesia ini. Bapak Ibu tahu hukuman asli penista Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut ulama? Pernyataan Syekhul Islam Al-Harani dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul, waqad haka Abu Bakar Al-Farisi min ashabi Asy-Syafi'i ijmal al-muslimin ala anna hadda man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Abu Bakar Al-Farisi, salah satu ulama Syafi'iyah, menyatakan kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibunuh. Ini hukum asli bagi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebutkan satu saja penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia yang dihukum mati. Ada, Bapak Ibu? Tidak ada. Mengapa? Karena umat Islam Indonesia masih memakai landasan yang namanya husnuzon. Kita berprasangka baik bahwa mereka pasti jera dan mau bertobat. Maka kita maafkan mereka. Beda cerita jika di Saudi, Bapak Ibu, hukum pancung bagi penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Sadiq Abdul Karim Malallah dieksekusi tahun 1992. Hamzah Kasgari, penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihukum pancung tahun 2012. Ahmad As-Samar dihukum pancung tahun 2015, dan lainnya dihukum cambuk dan dipenjara. Dan hukuman ini wajar karena ada landasannya dari para ulama. Maka tidak boleh menistakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang non Muslim juga Muslim. Sekali lagi, ini wajar karena ada landasannya. Lalu kita balik, adakah landasan hukum dunia yang jelas dan tekstual dalam agama Kristen bagi penghina Yesus atau penghina Bible? Tidak ada landasan hukum dunia bagi penghina Kristen dan Bible atau penghina Yesus. Malah sebaliknya, Matius 5 ayat 39, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini landasan dari Bible mereka sendiri. Sehingga umat Kristen jangan marah jika ada yang menghina agama mereka. Tapi nyatanya, mereka akui bahwa ayat Matius 5 ayat 39 tadi tak sesuai dengan iman dan hati nurani. Buktinya coba buka TikTok kami DNAP TV dan YouTube kami Divisi Nasional Anti Pemurtadan, Bapak Ibu. Banyak umat Kristen yang menyerang saya secara verbal di komentar video. Padahal saya tidak menghina Kristen, saya memberikan fakta kebenaran yang jelas sesuai dengan Bible mereka. Di Amerika lebih mengerikan, hukum rimba, Bapak Ibu. Oknum mereka melakukan pembunuhan dan penembakan di masjid saat umat Islam melaksanakan sholat. Mengerikan, mereka akui bahwa ajaran mereka tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hati nurani.